tema hari ini yang akan saya bagikan bagi kita semua pagi hari ini buat saudara yang ada di ruang ibadah ini maupun saudara yang ada di rumah dan di mana saja adalah mystery of marriage. Misteri dalam sebuah pernikahan. Ya, saudara, ketika saya ini sebenarnya firman Tuhan yang saya sudah bagikan, saya pernah bagikan ketika waktu renungan doa pagi. Cuma waktu itu baru sebatas renungan saja, saudara ya. Dan hari ini saya coba bagikan kepada kita semua apa yang menjadi rencana Tuhan atas pernikahan atau apa yang menjadi pola Tuhan atas pernikahan saya dan saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, katakan amin. Katakan yes. Pegang tangan suami atau istri, Bapak Ibu Saudara yang di rumah bilang, Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Nah, ketika saya mulai mendalami lagi materi ini, firman Tuhan ini, saya teringat akan apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2010 gitu ya, 2010, saya mengalami satu hal yang unik. Satu ketika di Jumat sore gitu ya, Jumat sore salah seorang ibu datang ke saya gitu, ke rumah gitu waktu itu, belum menikah waktu itu. Seorang ibu datang ke rumah terus bilang gini, Pak, bisa minta tolong besok berkati salah seorang pasangan di gereja kami. Saya nggak enak kalau menyebutkan ya gitu ya. Di gereja kami bisa tolong. Loh, saya tanya emang kenapa nggak mau mesti saya yang diberkati? Iya karena nggak tahu kenapa. Ini nggak enak juga tapi ya karena saya nggak sebutin gerejanya jadi nggak apa-apa gitu. Karena ketika sudah dijadwalkan ternyata hamba Tuhannya itu tidak mau melakukan prosesi pemberkatan nikah. Lalu saya bilang, waduh, singkat cerita gitu ya, saya tidak mengiyakan tawaran itu, bukan tawaran, tidak mengiyakan tugas itu. Kenapa saudara? Karena bagi saya, sekalipun waktu itu saya bisa dalam posisi bisa untuk memberkati Tuhan, tapi saya melihat, oke, secara organisasi saya lihat dulu, lalu secara firman Tuhan saya coba renungkan, akhirnya saya bilang, no. Dan ada satu kata yang ibu itu bilang, Pak, jangan sampai mereka berzina. Karena sudah dijadwalkan setelah itu adalah upacara. Gitu ya, sudah tahu gitu. Jadi jangan sampai, saya bilang, bukan masalah berzina atau enggak, itu menjadi tanggung jawab saya kalau saya memberkati pasangan tersebut sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di tempat ini maupun yang di rumah, ternyata tidak semua orang mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana pernikahan tersebut. Itu, gitu ya. Apalagi di hari-hari ini banyak pasangan muda yang takut untuk memulai satu pernikahan. Karena apa? Belum siap secara dana. Belum siap secara kondisinya. Atau bahasa anak muda sekarang belum mapan. Sehingga ukurannya adalah apa yang menjadi ukuran manusia. Sehingga ukurannya apa yang menjadi yang dapat dikendalikan oleh manusia. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-31 sampai 33. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-31 sampai 33 katakan seperti ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 32 berkata seperti ini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan bukanlah temuan manusia. Pernikahan juga bukan gagasan manusia.
Pernikahan merupakan gagasan dari Allah. Karena pernikahan merupakan inisiatif Allah yang Allah tetapkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, pernikahan saya dan saudara yang sudah menikah merupakan komitmen seumur hidup. Kenapa komitmen seumur hidup? Karena pernikahan bukan sekedar kawin kontrak. Kalau kontrak itu bisa dibatalkan. Tetapi ketika saya dan saudara melakukan janji nikah dengan, kalau saya dengan istri gitu ya, melakukan janji nikah, yang terlibat bukan saya dengan istri saya. Tetapi yang terlibat di dalamnya adalah Tuhan sendiri juga terlibat di dalam rencana, dalam janji nikah itu. Itu sebabnya di minggu pertama bulan Februari, saudara dan saya, kita sama-sama dapatkan firman Tuhan, yaitu covenant in family. Karena Tuhan membuat keluarga itu diikat dalam sebuah covenant. Nah, kalau saudara melihat di ayat 32, ada kata rahasia ini besar. Tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Kata rahasia yang dituliskan di sana ditulis dengan satu kata mysterion, atau dalam bahasa Inggris mystery. Apa itu mystery? Sesuatu yang tersembunyi dahulu namun sekarang dinyatakan. Saya mau bilang begini saudara, pernikahan di luar Kristus akan menjadi sesuatu yang misteri. Tetapi bersyukur saudara dan saya ada di dalam Kristus. Misteri itu sekarang ini disingkapkan. Karena kehadiran Kristus. Karena Paulus menggunakan pernikahan itu sebagai analogi untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau saudara melihat Alkitab dalam bahasa Latin yang biasa hari-hari ini dipakai oleh saudara-saudara kita yang menggunakan Alkitab bahasa Latin, kata rahasia itu dipakai kata sacramentum atau diterapkan menjadi sakramen. Itu sebabnya saudara-saudara kita menjadikan pernikahan itu salah satu dari 7 sakramen mereka. Kesempatan kali ini saya mau berkata begini, Gereja Kemuliaan Sion tidak menjadikan pernikahan sebagai sebuah sakramen. Tetapi bukan berarti menghilangkan makna kekudusan pernikahan itu. Sakramen yang diakui oleh Gereja Kemuliaan Sion adalah baptisan air. Itu bukti saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, sakramen yang diakui, yang dipercaya oleh Gereja Kemuliaan Sion adalah perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Adalah ketika kumpulan orang percaya sehidangan dengan Kristus, memperingati atau mengingat kembali pengorbanan Kristus. Itu sebabnya hamba Tuhan atau senior pastor kita ketika memimpin perjamuan kudus, dia berkata gini, yang belum percaya jangan makan dan minum perjamuan kudus. Anak kecil jangan makan dan minum perjamuan kudus. Karena apa? Karena itu adalah hidangan atau perjamuan khusus untuk orang yang percaya kepada Kristus. Kalau begitu, kalau sudah tua, kalau belum percaya Tuhan, jangan makan minum perjamuan kudus. Nah, itulah yang selagi nanti kita bahas. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia jadi sulit untuk memahami pernikahan yang sesungguhnya. Hubungan permainan pernikahan yang diciptakan oleh Allah menjadi rusak setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak saat itu, manusia bukan lagi membangun pernikahan, tapi kecenderungannya malah merusak. Bukan hanya mau mempertahankan sebuah pernikahan, tetapi malah merusak. Nah, sedikit saya selipkan di sini. Kalau saudara melihat Efesus pasal 5 ayat 31, saya sampai 33, saya melihatnya ini sebagai sebuah hamburger, saudara. Mana gambarnya belum keluar. Hamburger, saudara. Ya, saudara tahu hamburger ya? Ya, hamburger itu ada roti di atasnya, lalu ada roti di bawahnya, dan di tengah-tengah itu ada dagingnya dan isinya gitu ya. Coba saudara lihat apa yang saya maksudkan di sini. Yang pertama itu, yang topping atasnya itu
Di ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini Paulus mengutip Kejadian 2 ayat 24. Lalu yang tengahnya itu rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dan yang ke ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kenapa saya anggap ini sebagai menggambarkan ini sebagai hamburger? Coba lihat yang ayat 31 menceritakan tentang keluarga, yang ayat 33 menceritakan tentang keluarga juga diisi yang sesungguhnya dagingnya itu ada di ayat 32. Jadi tidak akan lengkap kalau saudara dan saya tidak memahami bahwa pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Dosa yang membuat kita tidak memahami hal ini. Sulit untuk memahami. Kenapa kamu menikah? Karena cocok, karena jodoh, karena cinta. Kenapa kamu menikah? Supaya saya bisa menambah harta saya. Kenapa kamu menikah? Supaya bisnis saya bisa berkembang. Kita tidak sadar, pelan tapi pasti, kita sedang dibawa kepada satu pemahaman apa yang dipahami oleh dunia ini. Saya berdoa buat bagi anak-anak muda yang belum menikah. Pahami hal ini bahwa ketika kita akan memasuki sebuah pernikahan, kita sedang memasuki satu analogi hubungan Kristus dengan jemaat. Pahami hal itu. Mungkin kau berkata kalau ketika engkau mendengar judul firman ini bukan buat saya. No. Justru saudara mesti mendengar khotbah ini sebagai persiapan saudara memasuki mahligai bahtera rumah tangga. Cailah. Kalau saudara tidak mendengar khotbah ini, maka saudara akan terpengaruh dengan konsep-konsep dunia tentang pernikahan. That's why bulan Maret kita dari divisi pengajaran akan membuat satu program namanya Switch. Switch itu apa? Diambil dari Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan switch ini, saudara, kita semua akan dikembalikan kepada pola Tuhan. Hal-hal yang praktis kita munculkan ayat hal-hal yang sesuai dengan Alkitabiahnya. Jangan lupa, saudara, bulan Maret nanti di minggu ketiga temanya itu, ya saya bocorin aja ya, perselingkuhan. Iya, ya. Bukan mau diajarin bagaimana berselingkuh sesuai dengan Alkitabiah, bukan ya. Bukan itu. Tetapi bagaimana Alkitab menyoroti tentang rumah tangga atau tentang keluarga. Itu saudara nggak boleh miss bulan depan itu. Karena hamba Tuhannya kita sengaja undang dari luar negeri gitu ya. Nanti saudara saksikan saja. Oke. Nah, untuk memahami pernikahan itu, kita perlu kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan semula. Itu sebabnya saya mengajak kita semua buka Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Ketika Tuhan mendirikan yang namanya institusi atau lembaga pernikahan ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu yaitu Adam dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Dengar baik saudara, keberadaan saya dan keberadaan saudara. Itu ada tujuan Allah. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Memelihara Taman Eden. Atau apa? Untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Tuhan Allah berfirman, ayat 18, tidak baik kalau manusia itu jomblo gitu kan. Seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti yang diberikan
manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lanjut, ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, si Adam itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perhatikan ayat 24. Ini dikutip oleh Paulus dalam Efesus 5 ayat 32. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi tidak merasa malu. Dari sini saya membuat satu bagian, yaitu yang akan kita sama-sama lihat, yaitu apa yang menjadi pola Tuhan atas pernikahan. What is God's pattern for marriage? Ketika kita melihat ini, misteri sebuah pernikahan itu bisa tersingkapkan. Dan saya berharap, saya berdoa, pola Tuhan ini menjadi pegangan buat kita semua. Baik kita yang sudah menikah, baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang sudah menikah, maupun anak-anak muda yang sedang merencanakan pernikahan. Lihat apa yang menjadi pola yang sebenarnya Tuhan tulis firman-Nya di dalam Kejadian 2 ini. Yang pertama, what is God's pattern for marriage? Yang pertama, Tuhan memberikan seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Kejadian 2 ayat 21 sampai 23, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Saudaraku, manusia tidak ditetapkan untuk menikah dengan binatang. Manusia tidak bisa menikah dengan tumbuhan. Manusia tidak bisa menikah dengan benda mati. Manusia tidak bisa menikah dengan orang mati. Atau roh. Atau juga malaikat. Sekalipun gitu ya. Kalaupun ada orang yang menikah dengan roh, dalam kenyataannya, itu adalah sebuah praktek klinik. Karena pola Tuhan atas pernikahan adalah monogami heteroseksual. Yaitu seorang laki-laki, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang masih hidup. Itu yang dinamakan pernikahan. Pernikahan yang Allah tetapkan, yang menjadi pola Tuhan adalah satu orang dan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Karena kalau saudara melihat kata pasangan dalam bahasa Ibrani, itu adalah zuk. Ada nggak gambarnya? Kata married couple atau pasangan suami istri, itu ditulis dengan zuk, yaitu adalah apa? Zayin, Vav, Gimel. Zayin itu merupakan aksara yang menjadi simbol atas laki-laki. Sedangkan Gimel itu merupakan aksara Ibrani yang menjadi simbol atau melambangkan perempuan.
Dan di tengah-tengah laki-laki dan perempuan itu ada aksara vav yang menjadi penghubung. Coba saudara lihat di situ. Itu seperti kail, seperti kait yang mengaitkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi menurut pola Tuhan yang merupakan pasangan itu harus one man and one woman. Dan yang masih hidup. Saya bedah lagi. Zayin ini kita keluarkan. Dia bisa membentuk apa? Zayin ketika kita keluarkan, dia bisa membentuk kata yang namanya zakar atau mewakili alat kelamin dari laki-laki itu. Kata Zayin ini juga bisa membentuk yang namanya zera, benih keturunan. Saudara, minggu-minggu lalu kita sudah, Senior Pastor sudah membahas tentang ini, kita sudah belajar tentang itu. Benih, laki-laki itu pemberi benih. Laki-laki itu, Zayin itu adalah bisa membuat satu kata yang namanya zan, pemelihara. Lalu ada zun, memberi nafkah. Dari sini saya mengerti kenapa bapak-bapak ketika masuk kepada masa pensiun dini, dia drop. Kalau tidak hati-hati, dia bisa stroke. Kenapa? Karena sudah menjadi nalurinya untuk memberi nafkah bagi keluarga. Kejantanan seorang laki-laki bukan karena dia strong gitu ya. Tetapi karena dia bisa bertanggung jawab atas keluarganya. Hari-hari ini muncul di media sosial. Yang mengupload itu adalah cewek. Ngapain gue mau diajak susah? Orang gue aja hidup kerja keras. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang malas. Banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pada akhirnya para wanita jadi berpikir, aku lebih baik hidup sendiri saja. Laki-laki adalah pemberi nafkah. Laki-laki itu zakar itu mewakili kata kerja mengingat. Dan laki-laki adalah sebuah Zayin itu bisa membentuk kata zikaron, yaitu apa? Pengingat, memori. Itu sebabnya kenapa nama laki-laki dimasukkan di nama belakang saudara dan saya. Dan itu disebut namanya marga. Dasarnya ini. Yang laki-laki dikatakan di tempat ini katakan amin. Laki-laki yang di rumah katakan amin. Mari kita lihat ketika Gimel itu dibedah. Dari aksara Gimel ini membentuk satu kata yang namanya Gomel. Memberi. Kasih ibu kepada beta sepanjang masa. Tak terhingga sepanjang masa. Dan kata aksara Gimel ini bisa membentuk satu kata menyapi. Menyapi untuk satu saat dilepaskan. Atau menyapi sampai ada satu kata namanya to cut off. Maksudnya apa? Menyapi sampai anak yang disapi itu bertumbuh menjadi dewasa dan dilepaskan. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini banyak. Tidak sedikit orang-orang yang kurang ajar sama ibunya. Karena pandangan itu dikaburkan oleh karena dosa manusia. Pola Tuhan yang pertama, bahwa Tuhan memberikan seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Yang kedua, lanjut saudara. Yang kedua, what is God's pattern for marriage? Tuhan memberikan seorang perempuan kepada seorang laki-laki untuk menjadi teman hidup. Bukan cuma sekedar teman tidur. Ibu-ibu, para perempuan, keberadaan saudara bukan menjadi budak seksual belaka dari laki-laki.
keberadaan saudara sebagai perempuan itu ditetapkan Tuhan untuk menjadi teman hidup dari laki-laki. Ketika Paulus menulis Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 33, ini dilatar belakangi oleh sebuah pandangan Romawi dan Yunani kuno yang menganggap bahwa wanita itu memiliki posisi yang rendah. Wanita itu enggak dianggap, malah waktu itu wanita itu dianggap sebagai benda. Malah wanita dianggap sebagai sesuatu yang najis. Dari sinilah mereka mulai berjuang, para wanita ini maksudnya. Atas dasar latar belakang itu, para wanita mulai berjuang, mulai ada pergerakan wanita untuk menunjukkan posisinya bisa disetarakan dengan laki-laki. Jadi yang namanya emansipasi wanita itu sudah terjadi waktu Paulus menulis surat Efesus. Tetapi apa yang terjadi hari-hari belakangan ini? Emansipasi wanita mulai melewati batasnya. Itu sebabnya kita melihat kekacauan hari-hari ini atas apa yang disebut namanya pernikahan, atas apa yang disebut namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya orang-orang yang kecewa itu mulai mencari alternatif yang lain. Oh, mungkin saya bisa bersatu dengan yang sesama jenis saya. Perempuan atau istri adalah teman hidup atau penolong yang sepadan dengan laki-laki. Itu apa yang Tuhan katakan. Karena penolong yang sepadan, kata penolong yang sepadan, itu ditulis dengan kata ezer kenekdo. Artinya apa saudara? Penolong yang sepadan itu seperti co-warrior. Itu kata yang digunakan untuk dunia militer. Co-warrior bagi seorang warrior. Ibu-ibu adalah seorang co-warrior bagi seorang pahlawan saudara di rumah, yaitu suami saudara. Pahami hal ini. Posisi ibu-ibu, posisi perempuan tidak menjadi posisi yang rendah, tetapi menjadi penolong bagi laki-laki. Dalam Amsal pasal 31, ayat 10 sampai 31. Salomo menulis tentang istri yang cakap. Kalau dalam aksara Ibraninya itu ditulis dengan singkatan dari huruf A sampai Z. Jadi Amsal pasal 31 itu merupakan all about istri yang cakap. Dari A sampai Z tentang istri yang cakap. Setiap awal kalimat dimulai dengan aksara yang dari A. Terus alinea berikut dimulai dari B. Itu ketika kita melihat bahasa aslinya. Istri yang cakap dalam Amsal itu dikatakan Eshet Kayil. Kayil itu berarti kuat, gagah, berani, perkasa, kaya, berharga. Biasa digunakan untuk dalam dunia perang. Jadi keberadaan ibu-ibu, wanita, itu berharga. Jadi bapak-bapak jangan tendang istri. Jangan gampar istri. Jangan tonjok istri. Nanti dia balas karena dia co-warrior. Bukan itu. Bukan itu. Rangkul istri saudara. Jaga istri saudara. Sampai maut memisahkan saudara. Saudara tahu, di awal-awal saya muncul ayat ini, di tahun lalu, akhir tahun lalu. Itu banyak tidak sedikit dari teman-teman yang ada yang dipanggil salah satu pasangannya. Tapi ada yang dulunya bareng, tiba-tiba berganti foto pasangannya. Ini bukan di gereja ini ya. Berganti foto pasangannya.
Tapi ketika lagi terus merenungkan itu, saya sempat ada ketakutan loh. Maksudnya gini, kalau salah satu di antara kita dipanggil Tuhan, apa jadinya? Itu nggak gampang loh. Nggak enak. Karena Tuhan punya rencana atas saudara. Tuhan punya rencana atas kita laki-laki. Dan untuk menggenapi rencana Tuhan atas kita laki-laki, saudara perlu yang namanya, kita perlu namanya perempuan. Untuk menjadi co-warrior bagi laki-laki. Katakan amin. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa istri itu membuat laki-laki itu bisa terkenal di pintu gerbang. Peribahasa aja ada berkata gini, behind the great man is the great woman. Tetapi ada lagi, behind the worst man is the worst woman. Haleluya. Terakhir, saudara. Poin ketiga. Poin ketiga adalah apa yang menjadi pola Tuhan atas keluarga, atas pernikahan. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu hanya dengan istrinya yang sah. Ya. Jangan nikah, buat anak-anak muda, jangan nikah dengan anak papi. Jangan nikah dengan anak mami. Halo? Menikahlah dengan laki-laki dewasa bagi yang perempuan. Menikahlah dengan perempuan yang dewasa bagi yang laki-laki. Karena laki-laki atau perempuan yang dewasa adalah mereka yang siap meninggalkan ayah dan ibunya. Tapi hal ini tidak berarti kabur dari rumah terus kawin lari ya. Meninggalkan rumah ayah dan ibunya mendapat restu dari mereka. Karena restu dari mereka akan membuat berkat Tuhan ada atas rumah tangga saudara. Bukan karena kita mau dapatkan berkat, tapi kalau saudara kabur, saudara melanggar janji Tuhan, melanggar tatanan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan banyak keluarga di Indonesia hari-hari ini. Dan Tuhan akan mengembalikan pola Tuhan atas keluarga. Lanjut. Sebaiknya, kalau saya tulis di sini, tidak ada yang namanya persatuan di masa pacaran. Atau sebelum pernikahan. Satu harta, satu atap, satu tempat tinggal, satu tempat tidur. Sama-sama nyicil sesuatu. Waktu pacaran, no, jangan. Biarlah ketika pacaran, laki-laki itu menjadi laki-laki yang utuh dan mandiri. Dan perempuan sebelum pacaran itu menjadi perempuan yang utuh dan mandiri. Laki-laki yang utuh dan perempuan yang utuh disatukan dalam sebuah pernikahan. Itu yang akan membuat rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki hanya boleh bersatu berhubungan seks dengan perempuan yang adalah istrinya dalam sebuah pernikahan. Jadi hubungan seks sebelum pernikahan dan setelah pernikahan yang di luar istri yang sah, itu haram hukumnya. Kalau hal itu sudah terjadi, mungkin ada saudara yang menonton tayangan ini. Kalau hal itu terjadi, mari datang kepada Tuhan, temui hamba Tuhan, dan Tuhan pasti akan memulihkan hidup saudara. Saya tidak menyinggung satu orang atau satu pihak. Tapi saya sedang berada dalam posisi membuka rahasia dari sebuah pernikahan. Membuka misteri dalam sebuah pernikahan. Coba minta tolong Maihani dan Pastor Lewi maju ke depan. To become one. Mau perkatakan ulang.
atau dalam bahasa aslinya basar ekhat, menjadi satu daging. Kamu di sebelah saya, di sini ya. Oke, biar kelihatan. Kamera tolong sebentar, jangan di itu dulu, hadapnya lurus dong. Mau pemberkatan ulang. Apa yang dimaksudkan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Saya laki-laki, tulen, murni, tidak ada campuran. Iya kan? Akan tiba di satu saat ketika saya sudah dewasa, menjadi laki-laki dewasa. Saya akan tiba di satu fase di mana saya akan meninggalkan orang tua saya, baik secara dukungan finansial maupun secara psikologis, secara utuh gitu ya, meninggalkan orang tua saya untuk bertemu, bersatu dengan perempuan yang adalah istri saya. Dan ketika saya laki-laki dan istri saya perempuan ini disatukan di hadapan Tuhan dengan diwakili oleh hamba Tuhan, Pastor Lewi, maka saya bukan sekedar cuma laki-laki saja, atau istri saya bukan sekedar cuma perempuan saja, tetapi kami berdua telah menjadi yang namanya suami istri. Two become one, basar ekhat. Dan ketika saudara, apa yang terjadi ketika basar ekhat itu, yang satu lagi Pastor. Maksudnya adalah laki-laki dan perempuan diikat menjadi satu. Ini saya lem, saudara. Untuk bisa menggambarkan kepada saudara yang di tempat ini, di gereja ini, dan di rumah, pengertian hal ini. Apa yang terjadi ketika laki-laki dan perempuan ini dicoba oleh manusia untuk dipisahkan. Bisa dapat utuh? Tidak ada yang utuh ketika laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan. Silahkan duduk. Terima kasih Pastor Lewi. Terima kasih. Tidak ada yang utuh ketika laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah dipisahkan. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang terambil. Even dipisahkan oleh maut, itu pun ada sesuatu yang rasanya hilang. Apakah Tuhan Yesus berbicara tentang ini? Tidak ada di slide, saudara buka. Matius pasal 19 ayat 3-6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Lu baca gak sih? Kata Tuhan Yesus. Bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula. Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Kamu baca gak? Kalau Tuhan tuh menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya. Tuhan Yesus berfirman lagi. Sebab itu laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengar baik yang ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Saya dan istri saya bukan lagi dua. Tetapi satu. Melainkan satu. Karena itu. Apa yang telah dipersatukan Allah. Apa? Boleh diceraikan oleh karena harta? Boleh diceraikan oleh karena hubungan seksual yang sudah tidak harmonis? Apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya tahu tidak gampang untuk menjalani sebuah pernikahan. Itu sebabnya saya akan tutup dalam 3 langkah praktis.
How to live a marriage according God's pattern. Karena di ayat 33 dikatakan seperti ini. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu sendiri seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suami. How to live marriage according to God's pattern yang pertama. Pastikan dalam pernikahan saudara dan saya, ada Kristus di tengah-tengah. Jangan sampai membuat atau menyuruh Kristus di luar rumah tangga. Jangan sampai mengusir Kristus di luar rumah tangga. Bawa Kristus hadir dalam rumah tangga saya dan saudara. Yang kedua, suami, kasihi istri masa mudamu. Jangan kasihi istri muda. Kasihi istri masa mudamu seperti dirimu sendiri. Bukan mengasihi istri muda karena satu saat dia akan jadi tua juga. Banyak orang melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput pekarangannya. Orang itu lupa satu saat rumput tetangga pun bisa layu. Daripada musing-musing liatin rumput tetangga, mendingan saudara rawat rumput rumah, pekarangan rumah saudara. Maksudnya apa? Daripada musing lihat orang lain, lebih baik saudara kasih istri saudara. Katakan amin. Dan yang terakhir, istri menghormati suami. Buat suamimu terkenal di pintu gerbang. Jangan olok-olok suamimu, jangan jelekin suamimu. Kalau kamu jelekin suamimu, kamu jelekin kepala kamu. Kalau saya bilang gini, kalau ada istri yang, saya suka bilang sama istri saya, Ola ya. Kalau ada istri yang jelekin suaminya, mendingan gundulin aja kepalanya. Karena dia seperti tidak punya mahkota. Suami itu kepala bagi istri. Kristus itu kepala bagi suami. That's why 3 hal ini gak boleh hilang, gak ada dalam rumah tangga kita. Rumah tangga saya dan rumah tangga saudara. Mari bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dimanapun saudara berada di rumah. WL Singers boleh bantu nyanyikan satu pujian. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini. Dengan satu kata yang saya tulis. Entah ada di slide-nya atau tidak. Hidup itu misteri. Kenapa menjadi misteri? Karena kita hanya bisa menjalani tanpa tahu apa yang terjadi di depan. Dan misteri itu akan menjadi semakin sulit untuk dimengerti ketika kita masuk dalam pernikahan. Itu sebabnya untuk menjawab misteri itu, saudara dan saya butuh hikmat Tuhan. Butuh Kristus hadir dalam rumah tangga saya dan saudara. Untuk bisa menjalani pernikahan kita. Amin.